Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Cempaka Paramita SMSD sebagai dosen pada pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional kelas A dan juga anggota kelompok 2 Manajemen Pemasaran Internasional. Topik yang akan kita bahas pada hari ini mengenai laporan hasil analisis industri otomotif. Saya, Dina Arianti, selaku moderator yang bertugas dan memandu jalannya acara diskusi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Next. Baik, dengan saya Yumna Nur Aziza dengan akhiran NIM 1107. Lalu saya Gevi Ramanda dengan akhiran NIM 1124. Saya Rizka Viva Bibida dengan NIM akhir 1178. Saya Yoga Sarana Valda dengan NIM akhir 1182. Saya Dina Arianti dengan NIM akhir 1186. Saya Maria Hidayatul Hikmah dengan NIM akhir 1195. Dan saya Inayatul Solihah dengan NIM akhir 1228. Nah, menurut Siti Khotimah pada tahun 2019, transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum transportasi darat ditemukan, manusia pada zaman dahulu menggunakan kendaraan seperti gerobak, kuda tunggangan, jalan kaki, dan sepeda untuk melakukan perpindahan dari tempat satu ke yang lain dan juga melakukan interaksi dengan sesama. Kendaraan pada saat itu lebih banyak menggunakan tenaga manusia maupun hewan untuk menggerakkan kendaraan. Peran kendaraan pada zaman dahulu untuk memudahkan manusia dalam membawa barang berat, juga melakukan perpindahan tempat dan membantu melakukan kegiatan sehari-hari. Penggunaan kendaraan yang masih sangat tradisional ini mengakibatkan waktu tempuh menjadi sangat lama dan juga terbatas. Sarana transportasi mulai berkembang sejak ditemukannya roda sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Roda pada saat itu dibuat dengan bahan dasar kayu sehingga sangat berat dan perjalanan dengan transportasi pada saat itu belum seefisien seperti saat ini. Lalu muncullah kendaraan mesin pertama kali pada abad ke-18 pada tahun 1769 oleh seorang ilmuwan dari Prancis bernama Nicolas Nicolas. Nah, Nicolas ini menemukan mobil untuk pertama kalinya. Nicolas menciptakan kendaraan beroda 3 berbadan cukup besar, sehingga mobil ini digunakan untuk mengangkut artileri yang dikenal sebagai traktor pertama. Pada saat itu, teknologi mesin uap adalah jenis mesin yang modern dan populer, sehingga maka pada awalnya Nicolas berhasil menciptakan mobil bertenaga uap dan bukan mobil dengan bahan bakar seperti pada saat itu. Lalu era mobil bahan bakar uap ini berakhir pada saat Carl Benz mulai mengenalkan mobil Mitsubishi berbasis solar pada tahun 1879. Penemuan ini menjadi tonggak sejarah penting untuk perkembangan mobil pada saat itu. Teknologi Mitsubishi memungkinkan mobil untuk menggunakan bahan bakar yang lebih efisien dan mencapai kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi mesin uap. Sejak saat itu, penggunaan mobil sudah banyak yang menggunakan karena dianggap lebih praktis dan bisa digunakan kapanpun dan kemana saja. Perkembangan mobil juga disokong oleh Henry Ford pada abad ke-20. Henry melakukan produksi massal mobil untuk pertama kalinya dan hal ini yang membantu meningkatkan angka produksi mobil sekaligus menekan harga pada mobil. Ini merupakan perusahaan yang telah kami analisis yang berada dalam industri otomotif. Yang pertama yaitu Toyota yang berasal dari Jepang, didirikan pada 28 Agustus 1937. Truk tingkat ketahanan mumpuni yang dipakai pada saat Perang Dunia Kedua. Dengan adanya hal ini mengakibatkan cikal bakal pengetahuan Roger yang saat ini memiliki popularitas yang tinggi, yaitu Mitsubishi dari Jepang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1870 oleh Yataro Iwasaki. Nah, Mitsubishi ini terkenal dengan kendaraannya yang handal dan hemat bahan bakar. Lalu mereka juga terkenal sebagai memiliki citra yang baik dalam keselamatan, sehingga mereka mendapatkan penghargaan dari Independent National Highway Traffic Safety Administration, yaitu Wuling dari China. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2007. Perusahaan ini berfokus pada harga yang terjangkau dan juga praktis, sehingga membuatnya menjadi pilihan populer bagi konsumen di seluruh dunia. Salah satu produk dari Wuling yang sedang digemari oleh konsumennya itu Wuling Air, di mana mobil ini memiliki ukuran yang mungil dan dikenal dengan mobil yang ramah kantong. Yang berikutnya itu Mercedes-Benz atau Mercy. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1926 di Jerman. Nah, mobil ini terkenal dengan teknologi yang mutakhir, performa superior, kemewahan, dan juga desain yang Mercy tidak hanya menawarkan kemewahan pada interior saja, akan tetapi mereka juga memprioritaskan keselamatan penggunanya dengan menggunakan sistem canggih bantuan pengemudi ke dalam kendaraannya.
Baik, selanjutnya yaitu penguasaan pangsa pasar di industri otomotif global. Jadi, industri otomotif global ini didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang bersaing ketat untuk mendapatkan pangsa pasarnya. Contohnya saja seperti Toyota, yaitu salah satu raksasa otomotif dari Jepang yang memimpin dengan volume penjualan terbesar hingga terkenal dengan keefisienan produknya dan kualitas produk yang bagus. Jadi berikut adalah grafik dari penguasaan pangsa pasar industri otomotif di tahun 2023. Mungkin ada beberapa perusahaan yang kelompok kami ambil contohnya seperti Toyota sendiri. Toyota adalah perusahaan mobil yang terbesar di dunia yang di tahun 2023 berdasarkan volume penjualannya. Perusahaan asal Jepang ini terkenal dengan efisiensi produksi dan kualitas yang tinggi. Yang kedua yaitu ada Ford Motor Company atau adalah salah satu perusahaan mobil terbesar di Amerika Serikat dan memiliki pangsa pasar yang signifikan di Amerika Utara dan Eropa. Di sini juga ada Mitsubishi, di mana Mitsubishi sendiri yaitu perusahaan asal Jepang yang sudah lama bersinambung dengan dunia otomotif, terutama dalam hal mobil dan mobil pickup dan lain-lain. Juga memiliki pangsa pasar yang banyak, terutama di Asia seperti India, Asia Tenggara, dan juga Eropa. Pemasaran distributor terdapat dilakukan di beberapa wilayah geografis yang memiliki potensi pasar besar dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dalam pemasaran dan distribusi produk industri otomotif mobil di tingkat internasional, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kebijakan impor dan ekspor, biaya transportasi, biaya operasional, dan kebijakan pemasaran di setiap wilayah geografis. Yang pertama ada di wilayah Asia. Untuk di wilayah Asia untuk Mitsubishi itu berbasis di Jepang dengan fokus pasar di Cina, India, dan Asia serta Timur Tengah. Lalu untuk Eropanya Mitsubishi, mereka berfokus pada Jerman, Rusia, Inggris, Prancis, dan Italia. Distribusi Mitsubishi itu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sedangkan di Amerika Selatan di Brasil, Argentina, dan Kolombia. Selanjutnya ada Wuling. Wuling membagi area geografis untuk pemasaran mereka sebagai menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu ada Eropa, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Eropa Barat dan Eropa dimasukin. Secara geografis, pemasaran Mercedes-Benz beroperasi di kawasan seperti Asia Pasifik, Afrika, Amerika Utara, Timur Tengah, dan Eropa. Adapun 5 pasar terbesar Mercedes-Benz itu meliputi Amerika Serikat, China, Korea, Korea Selatan, Jerman, dan Inggris Raya. Selanjutnya ada Ford Motor Company. Di Asia, mereka menargetkan Asia Pasifik, meskipun pangsa pasarnya relatif kecil. Ford berupaya memperluas kehadirannya dengan dealer dan fasilitas distribusi di negara-negara seperti China, India, dan mobil termasuk hatchback, sedan, dan SUV karena Eropa menjadi salah satu pasar terbesar mereka. Selanjutnya, di Amerika sebagai pasar asalnya, Ford memiliki jaringan distribusi luas terutama di Amerika Serikat dan Kanada dengan pabrik perakitan dan pusat distribusi yang tersebar di berbagai negara bagian. Di Amerika Selatan, meskipun pangsanya tidak sebesar di wilayah Amerika Utara, Ford tetap memiliki kehadiran yang signifikan di negara-negara seperti Brazil dan Argentina. Di Afrika dan Timur Tengah, melalui jaringan distribusi global ini, Ford Motor Company memastikan produk-produk mereka dapat dijangkau oleh konsumen di berbagai pasar dunia. Dan di Ford Motor Company juga berada di Australia. Next. Berikutnya itu tingkat kompetisi industri otomotif. Jadi industri otomotif global ini adalah arena sangat kompetitif dengan beberapa pemain lama yang sudah mapan dan sejumlah pemain baru yang mencoba mengguncang pasar dengan inovasi teknologi, terutama dalam bidang kendaraan, listrik, dan otomotif. Jadi ada beberapa pemain lama seperti Toyota, Volkswagen Group, Ford, dan Mercedes-Benz, serta pemain baru seperti Tesla yang memasuki tingkat kompetisi di industri otomotif di skala global. Seiring berkembangnya dengan kemajuan teknologi dan perubahan preferensi konsumen,
pemain lama seperti Toyota, Volkswagen, Ford itu terus berinovasi dan memperluas portofolio mereka, termasuk dalam segmen kendaraan listrik. Jadi pemain baru seperti Tesla akan membawa perubahan signifikan dengan fokus pada kendaraan listrik dan teknologi yang terbarukan. Nah, di tengah dinamika kompetitif industri otomotif global ini, baik pemain lama maupun pemain baru itu menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda-beda. Jadi kemampuan untuk bertahan dan menyaingi sangat bergantung pada beberapa faktor kunci seperti inovasi teknologi, adaptasi, dan strategi bisnis. Tingkat kompetensi di industri otomotif ini sangat tinggi dan terus berkembang. Nah, dalam kompetisi untuk memperebutkan pasar global ini, pemain lama ini memiliki potensi untuk bertahan dan beradaptasi dari pemain baru dengan menggunakan beberapa cara atau inovasi seperti brand recognition, yaitu merek yang sudah mapan memiliki kepercayaan konsumen yang kuat. Jadi konsumen ini seringkali loyal terhadap merek yang sudah dikenal dan dipercaya. Kedua, itu terus berinovasi dan diversifikasi. Jadi pemain lama ini akan terus berinovasi baik dalam teknologi kendaraan listrik maupun dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar atau fitur keselamatan lainnya. Contohnya di sini seperti Toyota dengan teknologi hibrida Prius dan Volkswagen dengan jajaran ID mereka. Selanjutnya, jaringan distribusi dan servis. Jadi jaringan dealer dan layanan purna jual yang luas ini memberi keunggulan dalam mendukung konsumen di berbagai lokasi. Namun perlu diperhatikan juga pemain lama ini harus menghadapi tantangan besar seperti pergeseran regulasi lingkungan yang semakin ketat perubahannya. Jadi seperti perubahan preferensi konsumen terhadap mobil yang lebih ramah lingkungan dan terhubung secara digital. Selanjutnya ada pemain baru. Pemain baru di sini juga memiliki peluang untuk menyaingi dan menjang pasar dari pemain lama. Pemain baru seperti Tesla ini memiliki keunggulan yang memungkinkan mereka untuk menyaingi pemain lama dan menjang pasar. Seperti keunggulan dari produk Tesla ini sendiri yaitu fokus teknologi dan inovasi. Jadi pendukungan regulasi dan insentif. Banyak pemerintah yang sudah memberikan insentif besar untuk kendaraan listrik yang dapat membantu pemain baru ini untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih cepat. Tentunya pergeseran preferensi konsumen. Jadi pemain baru ini yang bisa menangkap imajinasi dan preferensi generasi konsumen yang lebih muda dan lebih ramah lingkungan itu bisa melihat pertumbuhan yang cepat di pangsa pasar. Selanjutnya ada produsen, distributor, dan konsumen dalam industri otomotif mobil di internasional. Yang pertama ada Mitsubishi, nama produsennya adalah Mitsubishi Motors Corporation atau MMC. Distributor mereka adalah Mitsubishi Motor Regional Subsidiaries and Independent Dealers. Konsumen mereka adalah perorangan, keluarga, bisnis, perusahaan, dan pemerintah. Selain GM Wuling Automobile, distributornya adalah Wuling Motors. Konsumennya adalah perorangan, keluarga, bisnis, perusahaan, dan pemerintah dengan target konsumen berpendapatan menengah ke bawah. Nama produsennya Mercedes-Benz Group AG yang berpusat di Jerman. Distributornya di Indonesia ada Indomie Mobil Sukses Internasional atau IMAS. Yang kedua Mercedes-Benz US atau Indonesia di Amerika Serikat. Di Inggris ada Mercedes UK dan di China ada Beijing-Benz Automotive atau BBAC. Konsumen mereka adalah pelanggan yang potensial di segmen mewah, khususnya konsumen muda yang menyukai kendaraan mewah, mobil kecil dan berkualitas tinggi. Selanjutnya, analisis strategi pemasaran Mitsubishi Motor Corporation atau MMC. Yang pertama saya akan membahas strategi produk dan merek dari Mitsubishi Motor Corporation. MMC fokus pada kualitas teknologi dan inovasi dalam pengembangan produknya. Model seperti Outlander, PHEV, dan Eclipse Cross menunjukkan komitmen MMC terhadap mobil listrik dan hybrid yang sesuai dengan tren pasar global sekarang. Dengan demikian, MMC berusaha membangun citra merek sebagai mobil global yang handal dan stylish serta memastikan produk mereka tetap relevan dan kompetitif di pasar otomotif yang terus berkembang. Yang kedua, strategi harga. MMC menawarkan harga yang kompetitif di setiap pasar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli konsumen. Selain itu, mereka juga memberikan berbagai
promosi menarik seperti cicilan ringan, bunga rendah, dan bonus aksesoris untuk menarik minat konsumen. MMC juga melakukan segmentasi pasar dengan tepat untuk menentukan harga yang sesuai dengan target konsumen, memastikan produk mereka tetap menarik bagi berbagai macam segmen pasar. Yang ketiga, strategi distribusi. Nah, MMC terus memperluas jaringan dealer dengan layanan penjual mereka di seluruh dunia untuk memastikan ketersediaan dan kualitas layanan yang konsisten. Mereka juga memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau konsumen global yang lebih luas, memberikan kemudahan akses dan pengalaman belanja yang optimal. MMC bekerja sama dengan perusahaan logistik terpercaya untuk memastikan pengiriman produk yang aman dan tepat waktu, sehingga pelanggan mendapatkan layanan yang memuaskan di seluruh dunia. Next slide. Yang keempat, ada strategi komunikasi pemasaran. MMC memperkuat visibilitas global melalui kampanye iklan kreatif di berbagai media, termasuk televisi, radio, media cetak, media sosial, dan platform digital marketing. Mereka juga mengadakan event dan pameran otomotif internasional untuk menjangkau konsumen secara global dan langsung. MMC membangun hubungan yang solid dengan media global dan menggunakan strategi influencer marketing untuk mencapai konsumen potensial di berbagai negara, sehingga mereka terus memperluas pangsa pasar dan memperkuat posisi di industri otomotif global. Yang kelima, ada manajemen ekspor impor. MMC aktif mengembangkan pasar global dengan mengekspor produk-produknya ke berbagai negara di seluruh dunia. Untuk menekan biaya produksi dan mengoptimalkan rantai pasokan global, mereka juga mengimpor komponen dan suku cadang dari negara lain. MMC menjalin kerjasama dengan mitra bisnis terpercaya di luar negeri untuk memastikan kelancaran proses ekspor dan impor, dan juga mematuhi regulasi perdagangan internasional, sehingga dapat mengamankan pasokan yang stabil dan memperluas pangsa pasar secara efektif. Dan yang terakhir, yang keenam, implementasi sustainability dalam industri. MMC fokus dalam mengembangkan teknologi kendaraan hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, seperti electric vehicle atau EV dan hybrid electric vehicle atau HEV. Mereka berkomitmen menggunakan bahan baku yang berkelanjutan dan memproduksi kendaraan dan mengurangi emisi karbon. MMC juga menerapkan program daur ulang dan mengelola limbah yang bertanggung jawab, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui program edukasi dan kampanye hijau, sehingga memperkuat citra mereka sebagai pemimpin dalam inovasi ramah lingkungan di industri otomotif. Next slide. Baik, selanjutnya adalah analisis strategi pemasaran dari Wuling. Nah, jadi yang pertama itu ada strategi produk dan merek. Perusahaan Wuling ini terus berinovasi dengan meningkatkan rasa yakin kepada warga Indonesia dengan membuat produk mobil yang sanggup bersaing dengan merek mobil asal Jepang maupun Korea. Nah, karena produk Wuling ini dari Cina, jadi mereka itu berinovasi nih agar produk mereka itu nggak kalah saing sama Jepang ataupun Korea, karena produk Cina ini di mata masyarakat Indonesia itu barangnya itu gampang rusak. Jadi mereka itu membuat produk mobil yang sanggup dan membuktikan bahwa mobil Wuling ini itu lebih bagus daripada mobil Jepang. Nah, mobil Wuling ini membuat bermacam-macam tipe mobil seperti mobil keluarga, sport, niaga, hingga mobil listrik yang membuat produk Wuling terus menjadi unggul daripada pesaingnya yang dari Jepang ataupun dari Korea. Kemudian yang kedua, ada strategi harga. Wuling menetapkan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya, sehingga menjadikan produk Wuling ini mendapatkan respon positif dari konsumen. Nah, biasanya konsumen itu cenderung menyukai harga yang lebih murah, dan ini menjadikan daya tarik bagi konsumen. Kemudian yang ketiga, ada strategi distribusi. Nah, strategi Wuling ini kan dijalankan oleh perusahaan SAIC Wuling Automobile dan merupakan usaha patungan dari SAIC Motor dan juga General Motors. Jadi untuk distribusinya sendiri di Indonesia, Wuling ini sudah mempunyai izin pendirian pabrik di Cikarang, dan mereka itu sudah meluncurkan jenis kendaraan yaitu Wuling Convero S. Sedangkan untuk ranah internasionalnya, mereka itu distribusinya itu dijalankan oleh General Motors dan beroperasi di lebih dari 140 negara dan terbagi menjadi 5 segmen bisnis. Kemudian ada strategi komunikasi pemasaran. Nah, strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Wuling ini melalui review atau ulasan dan juga di media sosial serta testimoni pengguna yang membuat produk-produk Wuling ini dapat diterima oleh masyarakat. Nah, karena masyarakat ini lebih cenderung percaya kalau
ulasan itu dari penggunanya langsung, daripada hanya membuktikan produk ini tuh bagus. Ada manajemen ekspor impor. Dalam kegiatan manajemen ekspor impor sendiri, Wuling sudah mendirikan beberapa pabrik yang sudah tersebar di berbagai negara. Nah, salah satunya itu Indonesia dan dikelola oleh anak perusahaan yang sebenarnya dimiliki oleh CKM Wuling Automobile. Nah, dengan mendirikannya pabrik di Indonesia ini, Wuling sudah dapat mengekspor beberapa mobil buatannya di berbagai negara Asia Tenggara, seperti Brunei, Fiji, dan Thailand. Di Indonesia sendiri, jumlah konsumen Wuling itu mencapai 82.365 orang dan telah tersebar di 136 dealer Wuling. Kemudian ada implementasi sustainability dalam industri. Nah, dalam implementasinya sendiri, Wuling itu berkomitmen bahwa mereka itu akan mewujudkan ekosistem kendaraan ramah lingkungan dalam meningkatkan jaringan infrastruktur pengisian daya publik dengan solusi pengisian daya di rumah, serta mendukung peralihan ke kendaraan listrik, dan juga bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk menyediakan solusi pembiayaan ESG atau Environmental, Social, and Governance guna membuat pembayaran mobil listrik menggunakan pembiayaan ESG itu tadi. Pemasaran Mercedes-Benz itu perusahaan yang ada di Jerman. Yang pertama ada strategi produk dan merek. Mercedes-Benz ini memfokuskan pada kualitas dan ketahanan yang kuat sejak awal berdiri. Jadi strategi produk dari pemasaran Mercedes-Benz ini relatif mudah ya, karena telah mempertahankan cekalan kuat dari awal dan juga mempertahankan reputasi di segmen mewah industri otomotif. Dilihat dari posisi yang unggul, Mercedes-Benz ini memiliki teknologi yang canggih, inovasi elektronik dan mekanik, standar fitur keselamatan yang juga tinggi, kemudian mesin bertenaga, dan juga bisa kita lihat gencarnya strategi pemasarannya yang ada di video itu. Kemudian yang kedua ada strategi harga, di mana pada struktur harga yang premium ini mencerminkan teknologi, kualitas, nilai, kepuasan, dan juga kemewahan barang. Penetapan strategi harganya itu menganut pada harga yang relatif premium ya, sesuai dengan berbagai segmen dan juga model, serta menyesuaikan harga di pasar geografisnya sendiri. Dengan penyesuaian harga yang dipatok sesuai segmen dan model tadi, Mercedes-Benz ini tetap menyeimbangkan kompetitif mengenai teknologi dan fitur dibanding dengan banyaknya pesaing lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada strategi distribusi, di mana pada strategi distribusi Mercedes ini melalui bengkel, perbaikan, dan juga jaringan dealer. Produksinya itu ada di Jerman, Amerika, India, Brazil, dan juga Hungaria. Karena tempat-tempat tersebut kan berguna sebagai kontak langsung ya bagi konsumen, sehingga dapat menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih erat lagi. Seperti itu. Next slide. Untuk selanjutnya itu ada strategi komunikasi pemasaran. Di sini memanfaatkan platform seperti Twitter, Instagram, YouTube untuk mengumpulkan konten menarik dan juga berkolaborasi dengan influencer. Jadi biasanya kan kita pernah nonton tuh ya di YouTube iklan mobil yang menampilkan konten inspirasi, khususnya di video pendek yang menyorot perjalanan hidup sebuah mobil gitu, entah itu dari kecepatannya, harganya, dan pencapaian nilai-nilai. Kalau dari kolaborasi dengan influencer ini masih dalam integral karena memungkinkan merek Mercedes-Benz ini berbicara secara langsung dengan lebih personal dengan konsumen. Kemudian ada manajemen ekspor impor, ini melibatkan kerjasama antar negara dalam hal logistik, produksi, pemasaran yang gencar, dan juga layanan purna jual. Dalam hal ini itu semua kan dilakukan guna menguasai pangsa pasar di seluruh dunia. Ekspor mobil Mercedes-Benz ini terdapat di Amerika, kemudian Eropa, Cina, Asia Tenggara, dan juga Australia. Sedangkan kalau Indonesia sendiri itu tersebar di Jerman, Jepang, Brazil, dan juga Amerika. Selanjutnya yang terakhir ada implementasi sustainability. Ini berfokus pada teknologi hijau dan listrik karena akan memperkuat komitmen industri otomotif Mercedes-Benz lebih dari karena dengan adanya inovasi tersebut kan praktik transisi dengan baru menjadi sebuah hal yang positif ya bagi lingkungan sekitar. Segi pemasaran Ford Motor Company. Nah, yang pertama itu ada strategi produk dan merek. Nah, Ford Motor Company ini itu produk dan merek untuk memperkuat posisinya di pasar otomotif. Nah, hal ini itu termasuk fokus pada inovasi produk seperti pengembangan kendaraan truk, pickup yang kaku, dan SUV yang populer yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, mereka itu juga berhasil dalam diversifikasi portofolio mereka mencakup mobil penumpang, truk, SUV, dan kendaraan komersial sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dari berbagai segmen pasar. Nah, selain itu dengan merek yang kuat yang dikenal
internasional secara global untuk keandalan, daya tahan, dan kualitas. Ford terus memperkuat mereknya melalui kampanye pemasaran efektif dan kemitraan strategis. Selanjutnya ada strategi harga. Nah, Ford Motor Company ini telah menerapkan berbagai strategi harga untuk menjaga daya saingnya di pasar otomotif. Nah, mereka itu menggunakan pendekatan penetapan harga berbasis nilai yang mencerminkan manfaat yang diberikan kepada pelanggan, seperti kualitas produk, fitur keselamatan, kinerja, dan teknologi. Nah, selain itu, Ford Motor Company ini itu membedakan harga antara model kendaraan berdasarkan perbedaan dalam fitur-fitur dan spesifikasi, serta menawarkan penawaran diskon, promosi khusus, dan program finansial untuk menarik pelanggan. Nah, mereka itu juga menggunakan strategi bundling dengan menggabungkan produk atau layanan menjadi paket yang dijual dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya itu memakai berbagai cara untuk menjual mobil mereka di seluruh dunia dengan mudah. Nah, pertama itu mereka punya banyak dealer resmi yang menjual mobil Ford Motor Company ini dan juga memberikan layanan seperti perbaikan dan suku cadang. Yang kedua itu perusahaan ini itu juga menjual mobilnya secara online melalui situs web dan aplikasi seluler mereka. Ketiga, mereka itu bisa bermitra dengan orang atau perusahaan lain seperti dealer independen atau situs berbelanja online untuk menjual lebih banyak mobil. Selanjutnya itu ada strategi komunikasi pemasaran, yang dimana perusahaan Motor Company ini itu menggunakan banyak cara untuk memperkuat citra merek mereka dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, mereka itu seringkali membuat iklan yang menarik di televisi dan radio, serta aktif di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, perusahaan ini itu juga sering menjadi sponsor acara olahraga dan otomotif, serta membuat konten digital seperti video review mobil dan artikel blog. Dan juga mereka itu aktif berpartisipasi dalam pameran otomotif dan acara komunitas lokal. Nah, selanjutnya itu ada manajemen ekspor impor. Ford Motor Company itu sebagai pemain global dalam industri otomotif mengolah ekspor dan impor mereka dengan strategi yang kompleks. Nah, mereka itu melakukan analisis pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen, regulasi perdagangan, dan kondisi ekonomi di berbagai negara. Nah, perusahaan Ford ini itu memiliki sistem logistik global yang canggih untuk mengelola pengiriman mobil dan suku cadang dari pabrik ke pasar internasional. Nah, kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional itu menjadi fokus utama mereka dengan mengurus dokumentasi dan prosedur bea cukai dengan teliti. Ford juga itu mengelola resiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang dan perubahan kebijakan perdagangan dengan menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak jangka. Mereka itu juga menjalin kemitraan strategis dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis di berbagai negara untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Poin terakhir itu ada implementasi sustainability. Nah, Ford Motor Company itu telah menjalankan berbagai langkah berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, mereka itu berkomitmen pada pengurangan emisi gas rumah kaca dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik EV dan peningkatan efisiensi bahan bakar kendaraan bermesin pembakaran dalam ICE. Nah, selain itu, perusahaan ini itu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam proses produksi mereka dan mengelola air serta limbah secara bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih. Baik, untuk pengajian materi sudah kami jelaskan, sudah selesai. Semoga apa yang kita jelaskan tadi memberikan banyak manfaat bagi teman-teman yang menonton. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.